Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Eka Wanka. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan dan dimudahkan selalu segala rezekinya, segala urusannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika saat ini ada teman-teman ataupun ada keluarga yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan kembali seperti semula. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi kegiatanku ya teman-teman. Setelah cukup sekian lama ya, setelah cukup lama aku nggak upload, hampir berapa bulan, sebulan lebih kayaknya kalau nggak salah ya. Aku baru bisa upload lagi karena ada kendala dengan HP ku ya teman-teman. Jadi aku tuh kemarin nggak bisa upload karena nggak bisa edit gitu, susah. Makanya baru kali ini aku bisa upload lagi videoku yang sekarang ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang kegiatanku bikin orderan ya teman-teman. Tapi kali ini bukan tentang kue ataupun tentang makanan lainnya, melainkan kali ini aku mau sharing tentang kegiatanku bikin orderan buket teman-teman ya. Seperti yang teman-teman ketahui, akhir-akhir ini tuh lagi musim dengan kenaikan kelas dan kelulusan ya teman-teman, kelulusan anak-anak sekolah ya kan. Dan sekarang juga zamannya tuh lagi zaman buket ya teman-teman. Jadi banyak yang kasih juga bunga ataupun buket uang, buket hijab atau buket apapun ke orang-orang tercinta kayak anak, saudara, bestie gitu ya kan teman-teman. Nah makanya ini alhamdulillah aku dapat orderan ya teman-teman, buket untuk guru dan untuk anak teman-teman, untuk anak yang pesan buket ini. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat proses pembuatan buket ala aku ya teman-teman, versi aku, bisa terus tonton video aku sampai akhir ya. Oke teman-teman, ini setelah jadi menjadi 8 keping kelopak bunga ya teman-teman. Ini mau aku sisihkan terlebih dahulu karena aku mau mau apa sih namanya nih, buka kerudungnya dulu ya teman-teman, supaya mudah dalam pemasangan kelopak bunganya nanti gitu loh. Dan ini nanti mau aku masukin 8 keping kelopak bunganya dari sisi sini ke bawah sini gitu ya. Ini seperti ini ya teman-teman, masukin aja ke bawah jilbab atau kerudungnya seperti ini. Lalu nanti mau aku ikat pakai karet Jepang ya teman-teman. Nah ini nggak usah terlalu rapi, biar aja ada kerutan-kerutan seperti ini ya teman-teman, karena ini biar menjadi lebih estetik sih, lebih manis gitu ya kelihatannya. Nah ini langsung aja aku ikat dengan karet Jepang. Kalau teman-teman nggak ada karet Jepang di rumah, bisa juga pakai karet gelang ya, atau apapun lah yang bisa mengikat ya, seperti mengikat hubungan kita. Aduh duh duh duh. Oke lanjut aja ya teman-teman. Nah ini sebelum pemasangan aku lupa ya teman-teman, ini tuh harus yang paling bawah, dua sudut yang bawah itu harus dipotong dulu ya teman-teman, karena kan ujungnya ini kan runcing. Nah lancip gitu ya teman-teman, itu takutnya bisa merusak kerudung. Makanya ini mau aku gunting dulu teman-teman. Nah ini mau aku pasang kelopak bunga yang kedua ya teman-teman. Nah ini caranya masih yang sama, tinggal masukin aja kerudungnya, kelopak bunganya ke dalam kerudung, lalu tinggal kita ikat aja langsung kayak gini. Nah ini biarin aja berkerut seperti ini supaya tampilannya tuh lebih manis gitu ya teman-teman, lebih estetik gitu. Oke teman-teman, ini setelah kelopak bunganya udah terpasang semua ya teman-teman, ini langsung aja aku mau bikin bagian tengah dari bunga mawarnya ya teman-teman. Ini aku butuh 3 seperti ini, lalu aku ikat menjadi satu ya teman-teman. Nah setelah itu aku akan melakukan hal yang sama ya teman-teman untuk bagian kelopak yang lainnya. Nah ini aku akan pasang 3 sampai kelopak bunganya itu selesai terpasang semua ya teman-teman.
Setelah itu ini untuk bagian yang sisanya teman-teman, ini aku akan tekuk karena ini akan menjadi bagian dari tangkai buketnya ya teman-teman, batang buketnya gitu. Nah ini karena agak besar jadi aku mau ikat pakai menggunakan karet gelang ya teman-teman, karena kalau pakai karet Jepang itu mudah putus ya. Oke teman-teman, ini setelah sudah jadi seperti ini, nanti ini akan aku lapisi lagi dengan kardus ya teman-teman, supaya nanti pegangan dari buketnya itu lebih kokoh ya teman-teman. Nah ini seperti ini, lalu ini karena kepanjangan aku potong sebagian. Nah nanti ini akan aku rekatkan menggunakan solatip ya teman-teman. Oke, ini jadinya seperti ini. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini belum dibungkus saja udah cantik bunganya, masya Allah. Oke teman-teman, ini waktunya tiba saatnya aku untuk bungkus. Nah ini aku hanya menggunakan satu kertas buket ya teman-teman. Satu kertas buket ini nanti mau aku belah menjadi dua dulu seperti ini. Oke teman-teman, setelah ini masih mau aku potong lagi karena ini terlalu panjang. Tapi sebelum itu ini jangan lupa kelopak buahnya untuk ditarik-tarik seperti ini ya teman-teman, supaya penampilannya itu terlihat lebih manis gitu ya. Nah nggak lupa aku juga pasang juga daun artifisialnya supaya nanti saat pengukuran itu nggak salah ya teman-teman panjangnya. Nah ini masih aku menggunakan solatip. Oke, setelah itu inilah aku ukur, dan yang masih terlalu panjang bawahnya aku tekuk dan aku potong lagi teman-teman. Oke teman-teman, nah setelah ini sisi dari kertas buketnya sebelah kanan dan kiri aku rekatkan menggunakan solatip seperti ini ya teman-teman. Aku tekuk lagi supaya kertas buketnya itu lebih bervolume ya teman-teman, lebih bervolume terus lebih estetik gitu. Jadi nggak kayak lurus gitu loh teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini nanti cara merekatkannya mudah banget, tinggal kita solatip lagi bawahnya ke kardusnya ya teman-teman. Nah gitu. Oke teman-teman, ini selanjutnya aku mau tambah lagi bunga artifisialnya ya teman-teman, supaya lebih cantik lagi. Terus selanjutnya ini aku mau bikin layer kertas buket yang di sebelahnya ya teman-teman, yang kanan dan kiri. Nah ini tadi masih terlalu lebar, aku potong lagi. Nah seperti yang sebelumnya, ini juga aku tekuk seperti ini, lalu aku rekatkan lagi menggunakan solatip. Sebenarnya kalau bikin buket kan gitu aja ya teman-teman, kita cuma tinggal nambahin layer dari kertas buketnya sampai layer tersebut kita rasa udah cukup bagus ya gitu. Oke teman-teman, ini alhamdulillah udah jadi untuk buket kerudungnya, masya Allah. Tinggal sentuhan terakhir nanti sama aku kasih lampu LED juga kartu ucapan, dan gak lupa aku pasang stiker nanti di akhirnya. Mohon maaf untuk pemasangan kertas putih dan layer terakhir di buket juga pitanya itu gak bisa aku tayangin ya teman-teman, karena qadarullah rekamannya itu hilang sebab memori full, jadi gak apa-apa ya. Untuk kalau teman-teman mau lihat bagaimana cara aku masang kertas putihnya itu yang seperti yang tadi itu ya, teman-teman bisa lihat di videoku setelah ini ya, karena setelah ini aku mau bikin buket uang. Jadi tetap stay tune terus ya di videoku. Alhamdulillah banget teman-teman, ini satu buket udah siap. Buket hijabnya masya Allah, gimana teman-teman, menurut teman-teman cantik nggak tadi hasilnya? Oke, ini aku mau bikin kloter yang kedua dan ketiga ya teman-teman. Ini pesanan buket uang, karena ini pesanan dadakan ya teman-teman. Aku tuh buatnya ini tuh kan jam 9 malam tadi buket hijabnya, dan beliau tuh pesennya jam 7 malamnya gitu loh teman-teman. Jadi aku cuma punya waktu 2 jam untuk cari uang baru gitu teman-teman. Nah walaupun nggak semuanya baru ya teman-teman, tapi ya
udah nggak apa-apa. Aku juga udah konfirmasi sama pembelinya, beliau pun bilangnya nggak apa-apa asal masih bisa laku gitu katanya uangnya. Masya Allah, alhamdulillah sih, enakan banget ini yang pesan. Dan ini kebetulan juga plastik OPP ku tuh tadi tuh habis ya teman-teman, jadinya aku tuh pakai plastik biasa dan aku tekuk seperti tadi. Dan ini aku bikin seperti bentuk contoh es krim, lalu aku rekatkan lagi menggunakan selotip ya teman-teman. Dan ini aku mau pemasangan tusuk sate ya. Nah ini juga aku masih pakai selotip, gak pakai lem tembak, jadi menurutku sih supaya lebih mudah aja kali ya. Sebenarnya sih itu versi aku ya teman-teman, kalau setiap orang kan pasti beda-beda. Kalau teman-teman sendiri gimana nih, lebih suka pakai lem tembak atau selotip kayak gini teman-teman? Boleh dong ya berbagi di kolom komentar. Nah ini alhamdulillah uangnya udah semua, aku pasang tusuk sate, teman-teman bisa lihat sendiri, ada keluaran baru dan keluaran lama uangnya, campur aduk. Gak apa-apa ya teman-teman, aku udah izin ini. Nah ini terus selanjutnya aku menggunakan styrofoam ya teman-teman. Nah sebenarnya bisa pakai busa kering juga, tapi aku lebih suka pakai styrofoam gini ya teman-teman, soalnya kan aku jualnya tuh kan masih di daerah pedesaan gitu, jadi supaya harganya lebih terjangkau aja. Kalau pakai busa kering itu kan lebih mahal dari styrofoam gini ya teman-teman harganya gitu. Nah ini langsung aja aku mau susun uangnya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini aku rapi-rapihin dulu supaya lebih cantik aja. Setelah itu aku mau aku mau bungkus dengan kertas buketnya teman-teman. Nah ini seperti tadi, karena masih kepanjangan aku potong lagi. Nah ini pokoknya cara ngerangkainya itu hampir sama dengan buket hijab yang awal ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sambil mungkin ada teman-teman yang lagi nonton aku ngerangkai buket uangnya, aku sambil mau cerita nih teman-teman. Semoga nanti di akhir cerita bisa ada apa ya, hikmah lah atau pelajaran yang bisa dipetik dari videoku ini, bisa ada manfaatnya sedikit ya teman-teman dari videoku ini. Jadi sebelumnya teman-teman, aku tuh mau ngasih tahu aku bukan penjual buket murni ya teman-teman, bukan penjual buket yang setiap harinya ada orderan buket, itu enggak. Aku tuh hanya ibu rumah tangga biasa dari satu orang anak, dan kalau ada pesanan buket ataupun kue ulang tahun itu hanya sampingan ya teman-teman. Jadi hanya mengisi waktu luangku sebagai, ya alhamdulillah bisa menjadi tambahan gitu. Nah jadi ini sebelumnya dari pesanan 3 buket yang dadakan ini tuh aku ini hanya dapat 1 pesanan buket ya teman-teman di bulan lalu gitu. Jadi tuh ada yang pesan buket ke aku bulan lalu, beliau request katanya pengen buket yang spesial dan nanti dia akan request sendiri seperti apa, tapi akan konfirmasi lagi dan mau ngasih tahu lagi nanti mendekati hari perpisahan atau pelepasan anaknya gitu di sekolah gitu loh teman-teman. Nah karena aku udah dikabarin akan dapat pesanan kayak gitu kan, otomatis auto seneng banget dong ya teman-teman. Jadi aku tuh langsung aja belanja kebutuhan buat buket ini gitu loh teman-teman, dari alat dan bahan segala macamnya. Nah tapi mendekati hari H kok nggak ada kabar, ini udah 1 hari sebelum hari H gitu. Jadi aku mau konfirmasi daripada aku buat tapi nggak jadi, akhirnya kan jadi aku konfirmasi ke orangnya, dan beliau benar, masya Allah, beliau tuh benar cancel pesenannya, katanya nggak jadi gitu. Jadi ya udahlah ya, aku berusaha untuk sabar kayak menerima semuanya ya teman-teman, dengan ikhlas, karena ya aku percaya segala urusan dan rezeki kita itu sudah ada yang mengatur gitu lah teman-teman, apalagi rezeki ya. Rezeki makhluk hidup itu kan sudah ada yang jamin ya teman-teman. Allah sudah menciptakan segala makhluk hidup, semua makhluk hidup, Allah sudah menciptakan semua makhluk hidup berikut dengan rezekinya gitu. Jadi udah ada yang menjamin sebenarnya teman-teman. Jadi kalau rezeki itu sebenarnya sudah tertakar, jadi nggak mungkin bisa tertukar gitulah ya teman-teman. Nah ini tuh aku ngerasain banget, jadi singkat cerita aku berusaha untuk menerima dan tetap tawakal gitu ya teman-teman, mempercayai bahwa segala urusan ataupun apapun yang
terjadi dalam hidup kita itu adalah kehendak Allah dan terbaik menurut Allah gitu. Jadi alhamdulillah ya nggak kecewa-cewa banget, kalau ada rasa kecewa ya pasti ya, namanya juga manusia. Tapi itu nggak berlarut-larut gitu lah teman-teman, jadi cuma sebentar karena aku udah mempercayai bahwa ya udah ini berarti bukan rezeki aku. Kalau aku ada rezeki untuk hal ini pasti insya Allah akan Allah datangkan lagi di jalan yang lain gitu. Makanya ya udahlah, walaupun ini mungkin nantinya nggak akan kepake dari alat-alat buket ini nggak apa-apa. Nah, mungkin nanti bisa dipakai di lain waktu gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah singkat cerita, jadi hari ini tuh hari H di perpisahan sekolah yang A, yang perpisahan sekolah anak beliau yang cancel pesanannya itu. Dan di siangnya itu aku dapat WA dari wali muridku dulu waktu aku masih ngajar ya teman-teman. Beliau tuh pesen buket hijab, Masya Allah aku tuh seneng banget, aku langsung aja belanja ke pasar ya teman-teman. Nah di hari H-nya ini kan beda sekolah gitu ya teman-teman. Dan setelah buket hijabku selesai, buket kerudung selesai, malamnya itu beliau nambah pesanan lagi menjadi 2 buket lagi teman-teman. Jadi itu 3 buket ya teman-teman. Nah itu tuh secara dadakan, Masya Allah aku tuh senang banget dan terharu banget, dan ternyata rezekiku yang aku kira 1 buket itu adalah rezekiku, yang gagal itu Allah ganti menjadi 3 buket sekaligus teman-teman, Masya Allah. Dan di situ tuh aku kayak, oh iya yang namanya rezeki yang udah tertakar itu nggak akan mungkin tertukar gitu loh, Masya Allah banget. Nah dari sini tuh aku mengambil hikmahnya ya teman-teman, bahwa jadi kita tuh nggak usah perlu khawatir gimana rezeki kita nanti gitu ya teman-teman, karena rezeki kita tuh sebenarnya udah Allah yang tentukan, udah ada yang tentukan gitu ya teman-teman, udah tertakar. Jadi mau seperti apapun pasti kalau rezeki itu udah jadi milik kita ya pasti akan nyampe juga ke kita gitu. Tinggal bagaimana caranya kita berikhtiar untuk menjemput rezeki kita itu, mau dengan cara halal ataupun sebaliknya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita kecewa dengan segala ketentuan Allah, dan akhirnya kita mencari jalan pintas untuk memperoleh sendiri rezeki kita tapi dengan cara yang salah gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini alhamdulillah Masya Allah udah di penghujung videoku, di penghujung ceritaku. Terima kasih yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah ataupun manfaat dari videoku ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, diambil yang baiknya aja dan dibuang yang buruknya ya teman-teman. Dan terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya.